PAUD Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan rancangan permainan yang saya buat untuk menstimulasi motorik kasar anak usia dini dengan judul permainan atau nama permainannya yaitu tenis balon. Di tenis balon ini saya modifikasi permainan dari permainan tenis meja ataupun tenis yang pada umumnya kita pakai buat olahraga. Namun di untuk bednya, kalau di tenis meja kan ada bednya itu nanti saya pakai seperti ini, bednya seperti ini. Ini terbuat dari piring kertas, lalu ini ada stick, nanti bisa di double tip atau bisa di lem tembak. Lalu untuk bolanya akan saya modifikasi, bolanya nggak pakai bola yang kecil, tapi di permainan ini memakai balon sebagai pengganti bolanya. Jadi ini. Nah, contoh permainannya mudah sekali. Nanti permainannya akan dipantul-pantulkan menggunakan ini. Dimasukkan ke dalam keranjang. Seperti ini, dimasukkan ke dalam keranjang. Jadi sasaran usia permainan ini yakni sekitar 4-6 tahun. Mengapa saya khususkan untuk anak usia 4-6 tahun? Dalam STTPA untuk usia 4-5 tahun, motorik kasar anak usia dini sudah mampu melakukan gerakan menirukan sesuatu seperti melakukan gerakan hewan, terus pohon, lalu ada juga pesawat gitu. Lalu untuk yang kedua yakni melakukan gerakan menggantung atau menggelayut. Yang ketiga ada melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari secara terkoordinasi. Lalu yang keempat ada melempar sesuatu secara terarah. Terus yang kelima ada menangkap sesuatu secara tepat. Yang keenam menendang sesuatu secara terarah. Dan yang ketujuh memanfaatkan alat permainan di luar kelasnya. Untuk yang STTPA motorik kasar usia 5-6 tahun, anak sudah mencapai dalam melakukan gerakan seperti kelentukan, keseimbangan itu secara terorganisasi, lalu melakukan gerakan semua itu secara terkoordinasi. Lalu yang ketiga, anak bisa melakukan gerakan koordinasi antara mata, kaki, tangan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yakni melakukan anak umur 5-6 tahun sudah bisa melakukan permainan fisik dengan aturan-aturan. Lalu selanjutnya anak juga terampil dalam menggunakan tangan kanan dan kiri. Untuk yang terakhir, anak juga di usia 5-6 tahun dalam STTPA yang terakhir yakni melakukan kegiatan kebersihan diri. Sampai situ untuk STTPA-nya. Jadi untuk lanjut yang permainan ini juga saya bikin untuk berkelompok. Jadi setiap setiap permainan itu ada 2 kelompok, dan satu kelompok itu isinya ada 4-5 anak. Jadi nanti mereka berdua kelompok itu bersaingan untuk siapa yang paling banyak memasukkan balon ke dalam keranjang, dan itulah yang pemenangnya. Permainannya ini juga dilakukan di dalam ruangan atau indoor. Di rumah juga bisa. Kalau di dalam TK bisa menggunakan kelas, ataupun kalau kelasnya memang tidak mumpuni bisa menggunakan playground indoor. Tahapan permainannya ini juga termasuk ke dalam bentuk tahapan bermain kooperatif, di mana permainan kooperatif anak-anak bermain bersama teman-temannya, melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Seperti dalam permainan ini, yakni contohnya bekerja sama untuk memasukkan balon paling banyak ke dalam keranjang, dan itulah yang pemenangnya. Tujuan dari permainan ini adalah
diharapkan anak mampu menyeimbangkan tubuhnya saat mereka bermain ini. Lalu yang kedua, anak juga mampu melakukan koordinasi tangan, mata dengan anggota tubuh yang lainnya. Juga diharapkan anak mampu untuk mengontrol pergerakannya saat bermain. Untuk alat dan bahannya yaitu mudah sekali. Tadi sudah saya singgung ya, maksudnya sudah saya tunjukkan alatnya dan bahan itu. Yang pasti ada balon, lalu keranjang, jangan lupa keranjang, ada lagi solatip untuk kasih garis start di bawah di dalam lantai biar anak itu nggak melewati garis itu. Terus lagi ya, ini ada stick es krim, terus ada piring kertas sama lem tembak atau double tip. Alat dan bahannya cukup sederhana, bukan? Nah, itu saja. Sekarang yakni menuju ke aturan mainnya. Di mana aturan mainnya ini guru membentuk kelompok, 2 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 anak. Terus yang kedua aturan main yakni anak harus secara bergantian memindahkan balon dari keranjang ke keranjang lain secara bergantian dan sportif. Lalu untuk langkah permainannya yakni pertama, guru menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Guru menyiapkan alat permainannya seperti raket, keranjang, dan balon. Yang kedua, guru menjelaskan ke anak-anak bagaimana sih permainannya ini nama permainannya apa, seperti itu. Menjelaskannya kayak kalian harus memantulkan balon dari keranjang satu ke keranjang lain menggunakan bat atau raket seperti kayak gini, terus dimasukkan ke dalam keranjang yang ada di hadapannya. Lalu yang ketiga, isi keranjang terlebih dahulu. Siapkan keranjang 4 kan. Nah, satu tim, satu kelompok itu harus punya 2 keranjang, satunya diisi dengan balon, satunya kosong. Dan sama dengan kelompok yang satunya, yakni berarti bikin 2 keranjang ukuran sedang diisi dengan balon dan 2 keranjang ukuran sedang tanpa diisi atau kosong. Jadi ditaruh di berhadap-hadapan kayak gini. Ini keranjang, ini yang keranjang kosong, yang depannya lagi keranjang yang yang di dekat anak waktu di barisan itu keranjang dengan isi balon dan di hadapannya ada yang kosong. Lalu instruksikan anak untuk memindahkan balon satu persatu dengan cara dipantul-pantulkan menggunakan raket atau bat. Lalu setelah anak tersebut berhasil memasukkannya ke dalam keranjang, anak itu pindah atau lanjut lagi melewati barisan, melewati samping permainan. Lalu dilanjutkan dengan anak berikutnya sampai balon semua sudah dipindahkan. Lalu siapa yang paling cepat untuk memindahkan atau siapa yang terbanyak memasukkan balon ke dalam keranjang di dalam 2 tim atau 2 kelompok itu, itulah pemenangnya. Dan contoh permainannya seperti ini. Mohon maaf, pada video yang tadi saya hanya menggunakan satu model saja. Sebenarnya permainan ini tetap menggunakan permainan kelompok. Kenapa saya hanya menggunakan satu anak saja? Karena pada situasi di COVID-19 ini tidak mendukung sama sekali untuk permainan berkelompok. Apalagi di lingkungan saya ini anak-anak lebih banyak
masih banyak yang masih sakit batuk ataupun pilek. Jadi saya hanya bisa menggunakan satu model saja, dan saya menggunakan atau menerapkan social distancing di dalam video tersebut. Nah, setelah permainannya itu kami untuk mekanisme reward dan punishment, hanya reward hanya kita pakai untuk kalau semisal anak tersebut memasukkan balonnya secara tepat ke dalam keranjang, itu kami beri apresiasi atau beri pujian saja. Untuk punishment sendiri itu kayak jika anak memantul-mantulkan balon lalu jatuh di saat tengah-tengah jalan menuju ke keranjang selanjutnya, maka balon harus diambil lalu balik ke tempat asal jatuhnya balon, dilanjutkan lagi. Tidak boleh langsung ngambil terus langsung dilanjut sama, itu nggak boleh. Jadi harus balik lagi ke tempat jatuhnya balon itu lalu dilanjutkan untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Pada evaluasi kali ini saya mengharapkan anak mampu melakukan kerjasama dengan kelompoknya dan anak melakukan permainan ini secara sportif, tidak serobot-serobotan seperti itu. Terima kasih untuk videonya. Jaga kesehatan.